Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin isian snack box lagi. Kali ini yang bentuknya wortel. Ini lucu banget, tampilannya menarik, cocok untuk jadi jualan ataupun suguhan pada saat ada acara. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak, lembut, manisnya pas. Ini wajib banget dicoba ya. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini aku sudah siapkan kentang dan kacang hijau kupas. Kacang hijau kupasnya ini sudah aku rendam sejam menggunakan air hangat. Kemudian ini kukus ya sampai matang. Untuk kentangnya di sini aku pakai 100 gram dan kacang hijaunya 125 gram. Nah, kalau sudah matang, ini langsung aja disisihkan. Kentangnya mau aku haluskan. Kemudian untuk kacang hijau kupasnya mau aku haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman gak ada chopper, boleh banget menggunakan blender ya. Tapi biasanya kalau menggunakan blender itu harus dibantu dengan air ya teman-teman. Kalau menggunakan chopper ini gak perlu menggunakan air. Nah, ini kacang hijaunya dihaluskan ya sampai benar-benar halus. Nah, ini kacangnya udah halus seperti ini cukup. Kemudian kacangnya mau aku masak, langsung aja aku masukkan ke dalam fry pan. Ini enggak aku tambahkan air ataupun santan lagi ya teman-teman, karena supaya masaknya itu lebih cepat dan tekstur kacangnya itu tidak terlalu basah ya. Jadi aku cukup tambahkan dengan gula pasir dan juga garam. Nanti setelah gulanya mencair, tekstur dari isian kacangnya ini akan sedikit basah teman-teman. Jadi ini memang sengaja aku nggak tambahkan air ataupun santan. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan santan boleh banget ya, tapi ini aku nggak pakai santan. Nah, setelah gulanya mencair, dia teksturnya akan basah seperti ini ya, dan ini sudah cukup. Langsung aja diangkat dan pindahkan ke wadah. Kemudian ini mau aku bulat-bulatkan. Untuk gramnya di sini aku timbang masing-masing 20 gram. Jadi untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 17 pieces kalau beratnya 20 gram ya. Nah, ini dibulat-bulatkan ya teman-teman. Seperti ini aja cukup, agak dipadat-padatkan ya. Nah, selanjutnya aku mau bikin kulitnya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 100 gram kentang yang udah dikukus tadi, kemudian dihaluskan. Aku haluskannya menggunakan saringan ya. Kemudian ini diaduk rata sampai kentangnya tercampur rata dan bertekstur seperti pasir seperti ini. Kalau sudah, kemudian tambahkan dengan 200 ml santan suhu ruang ya teman-teman. Ini aku pakai santan instan yang dicampur dengan air. Masukkan santannya secara bertahap supaya adonannya itu cukup ya, tidak kelembekan. Ini sambil terus diaduk dan diuleni sampai benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa santannya kurang, boleh masukkan lagi seperti itu ya. Tapi dengan 200 ml ini santannya menurut aku cukup ya. Tapi teman-teman harus tetap secara bertahap supaya adonannya itu tidak terlalu lembek. Ini dilanjut diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, kemudian aku mau beri pewarna orange secukupnya aja. Lalu aduk rata kembali sampai benar-benar warnanya itu tercampur merata ya ke adonan. Kalau sudah tercampur rata dan dirasa warnanya sudah cukup, ini mau aku timbang masing-masing 33 gram. Lalu bulatkan adonan, kemudian pipihkan dan beri isian. Nah, tadi isiannya sudah aku bulat-bulatkan semua seperti ini ya, hasilnya 17 pieces. Nah, kalau sudah dibulat-bulatkan seperti ini sebenarnya menggunakan sarung tangan plastik seperti ini agak susah membulat-bulatkannya ya. Jadi adonannya itu jadi kurang mulus. Jadi aku sarankan mungkin bisa menggunakan sarung tangan yang karet ataupun tanpa sarung tangan. Yang penting tangannya itu sudah benar-benar bersih ya teman-teman. Karena menurut aku menggunakan sarung tangan plastik ini agak susah mulusnya teman-teman. Nah, dibentuk seperti ini menyerupai wortel ya. Kalau sudah, beri motif garis-garis di bagian depannya. Aku menggunakan spatula seperti ini. Lalu bagian atasnya aku mau sedikit beri lubang menggunakan jari atau sumpit ya.
Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau sudah selesai dibentuk semua, untuk kuenya aku mau lapisi dengan daun satu persatu atau sekaligus semuanya di kukusan juga boleh banget ya. Tujuan diberi alas daun supaya kuenya itu tidak lengket di kukusan ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah ditata di kukusan, kemudian ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Airnya sudah mendidih ya. Lalu kukus selama 10 menit. Menggunakan api sedang dan setiap 3 menit sekali kukusannya dibuka supaya kue-kuenya tidak melebar ya. Kalau dikukus dan tidak dibuka-buka biasanya kuenya itu akan melebar. Setelah dibuka diamkan beberapa detik kemudian tutup kembali dan setiap 3 menit dibuka lagi kukusannya ya. Total pengukusannya ini 10 menit ya teman-teman. Kalau sudah dikukus selama 10 menit, ini kuenya udah mateng, langsung aja matikan kukusan dan aku mau oles bagian atasnya menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja. Tujuannya supaya pada saat dipegang itu kuenya tidak lengket dan bikin kuenya itu lebih mengkilap ya. Nah, ini dioles bagian atasnya aja cukup semuanya ya teman-teman. Kalau semuanya sudah dioles menggunakan minyak, ini langsung aja keluarkan dari kukusan. Nah, ini antara kue dan daun alas daunnya itu ternyata nggak lengket ya. Jadi kalau mau dialesi daun, jangan diolesi minyak dulu daunnya ya supaya menempel pada kuenya. Nah, kemudian aku mau topping dengan daun, bagian atasnya aku tusuk menggunakan sumpit dan masukkan daun seladanya seperti ini ya, dibantu ditekan-tekan menggunakan sumpit seperti ini. Sebenarnya menggunakan jari juga boleh, tapi biasanya lubangnya akan terlalu besar nanti teman-teman. Nah, dirapi-rapikan lagi seperti ini. Tuh, hasilnya jadi seperti ini ya, cantik banget. Ulangi lagi hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah diberi topping daun, hasilnya jadi lebih cantik dan lebih menarik. Untuk kemasannya teman-teman bisa menggunakan plastik OPP tempelkan di bagian kuenya ya seperti ini, atau bisa menggunakan mika kue yang isi satu seperti ini. Mikanya sebenarnya ada satu tingkat yang agak besar dibanding yang ini, cuma aku lagi nggak ada stok, adanya yang sebesar ini ya, yang biasa aku gunakan untuk kue talam ataupun kue nona manis. Nah, seperti ini ya. Atau teman-teman kalau mau jual per 4 pieces juga boleh banget menggunakan mika yang untuk kemasan risol seperti ini. Ini muat 4 pieces ya. Untuk harga jual bisa menyesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan ya. Jadi dihitung modalnya dulu baru tentukan deh harga jualnya. Tuh, hasilnya cantik banget dan ini menarik perhatian pembeli ya karena bentuknya seperti ini. Cocok banget buat suguhan pada saat ada acara. Untuk tekstur kulitnya itu lembut banget dan bagian isiannya itu manisnya pas, nggak terlalu manis. Pokoknya ini enak dan wajib banget dicoba ya. Sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau sudah recook jangan lupa tag Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.